Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Saya Yoga Nuari, tutor materi Bahasa Indonesia Paket B di PKBM Bina Pandu Mandiri. Kalian pernah melihat liputan 6 di SCTV? Seputar Indonesia di RCTI kalau tidak salah, dan mungkin patroli di Indosiar kalau di televisi ya, atau mungkin ada berita-berita online di internet kayak detik.com, Kompas, Harian Rakyat, Tempo ya. Itu semuanya adalah atau mungkin menyajikan berita. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teks berita. Apa itu teks berita? Simak ya selengkapnya. Nah, teks berita ini ya mungkin kalian pernah menonton atau mungkin membaca berita. Ya, teks berita ini adalah teks yang berisi tentang kejadian, peristiwa atau informasi yang berupa fakta. Artinya kejadian tersebut nyata ya, terjadi di dunia nyata. Terjadi dengan sebenar-benarnya. Ya, misalnya yang sering terjadi misalnya ada tragedi kecelakaan ya lalu lintas, atau mungkin ada bencana alam. Yang hits sekarang adalah megatrash misalnya ya, yang katanya kemungkinan terjadi ya, atau mungkin ada curanmor ya, atau mungkin kriminal lainnya. Itu merupakan berita ya, yang tentunya fakta sesuai dengan kenyataan yang ada. Selanjutnya, tujuan dari teks berita ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau pembaca atau mungkin pendengar ya terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya ya, sehingga menambah wawasan untuk pembaca atau para pendengar atau penyimak kalau dalam televisi ya. Jadi kita menjadi tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Apakah ada bencana alam, apakah ada sedang terjadi maraknya pencurian ya, atau mungkin sedang terjadi sesuatu ya. Fungsi berita seperti itu untuk memberikan informasi ya kepada pendengarnya atau pembacanya. Nah, ada unsur-unsur dari teks berita. Unsur ini wajib sekali ada ya di setiap teks berita. Di antaranya ada apa, atau bahasa Inggrisnya what. Ini berkaitan dengan peristiwa apa yang sedang terjadi. Ya, peristiwa apa yang sedang terjadi itu unsurnya adalah apa atau what. Yang kedua, di mana atau where, berkaitan dengan tempat peristiwa terjadi ya. Ini tentang tempat ya kalau where itu. Yang ketiga siapa atau who, berkaitan dengan orang atau pihak atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa tersebut ya. Misalnya kalau dalam peristiwa pembunuhan misalnya, siapakah pelakunya, siapa korbannya. Nah, itu adalah unsurnya siapa atau who ya. Yang keempat, mengapa atau why, berkaitan dengan alasan atau latar belakang peristiwa. Mengapa pembunuhan tersebut terjadi, mengapa bencana alam tersebut terjadi, ada apa, kenapa. Yaitu adalah unsurnya why. Ya, kelima, kapan, when, berkaitan dengan waktu peristiwa yang terjadi. Ya, waktu ini berkaitan dengan jam, hari, tanggal, tahun, bulan, itu when masuknya. Ya. Dan terakhir, bagaimana, how. Terkadang bagaimana ini bisa juga jadi berapa ya, bagaimana atau berapa, sama-sama how, berkaitan dengan proses terjadinya peristiwa ya. Ada
6 ya, ada apa, di mana, siapa, mengapa, kapan, bagaimana. What, where, who, why, when, how. Ya. Adapun singkatan dari unsur berita ini biar mudah diingat, ya. Saya menyajikan 2 jenis. Yang pertama 5W plus 1H. Ini mungkin singkatan dalam bahasa Inggris ya. 5W plus 1H. Ya, 5W ini adalah what, where, why, when, who. Yang 1H-nya adalah how. Ya, 5W 1H. What, where, why, when, who. How. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya saya menggunakan singkatan adik Simba. A-nya apa? D-nya di mana? K-nya kapan? C-nya siapa? M-nya mengapa, dan B-nya bagaimana. Ya. Jadi ini cara untuk mudah mengingat tentang singkatan unsur berita ya. Ada 5W plus 1H atau adik Simba. Nah, selanjutnya cara kita memberikan tanggapan terhadap isi berita. Kita kan terkadang menanggapi ya atau merespon dari suatu berita yang dibaca atau mungkin yang kita tonton ya. Kita dapat menanggapi isi teks berita tersebut dari aspek bahasa yang digunakan, kebenaran isinya, berita atau isi informasinya. Ya kan kadang-kadang kalau misalnya kejadiannya dekat di sekitar kita, kadang-kadang kita suka mengintervensi ya. Kok kejadian menurut berita ini seperti itu, padahal yang kita dengar nggak kayak gitu. Nah kadang-kadang kan kita mengomentari sendiri ya berita yang kita baca. Nah tentunya kita bisa menanggapi isi berita yang kita baca ya. Namun perlu diingat bahwa dalam memberikan tanggapan, baik tanggapan positif maupun negatif terhadap suatu berita harus disampaikan dengan santun. Tidak boleh mencemooh atau mungkin mengeluarkan kata-kata yang kasar. Ya. Contohnya menanggapi isi berita ya. Contohnya, menurut saya bahasa yang digunakan dalam teks tersebut cukup jelas. Sebagai pendengar mudah dipahami isi berita tersebut. Ya. Atau kalau misalnya kita menggunakan tanggapan yang negatif seperti ini. Menurut saya kelengkapan sumber dalam berita tersebut masih diragukan. Penulis harus mencari sumber yang dapat dipercaya. Selanjutnya menyimpulkan isi berita. Dalam membuat kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Tapi yang menjadi unsur utama dari membuat kesimpulan tetap ya harus memuat unsur yang dipelajari tadi di awal ya. Unsur-unsur tersebut harus ada semua, yaitu meliputi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, dengan unsur tersebut terpenuhi, ya poin-poin tersebut ada dalam rumusan kesimpulan, ya maka kesimpulannya akan lengkap. Ya, dengan demikian kesimpulan tersebut harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya, ya, yaitu tadi pokok-pokok informasi yang tadi ya 5W plus 1H tersebut atau adik Simba, ya. Jadi dalam kesimpulan ini harus memasukkan unsur-unsur berita tersebut dengan lengkap, ya. Dan selesai, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu kembali di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.